Terima kasih, selamat bergabung bersama channel Rudi Hati. Hari ini kita tidak akan jalan-jalan, kita akan belajar mengenai apa itu World of Government. Nah, hal ini saya lakukan dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 mata pelatihan World of Government yang dibimbing dan diberikan oleh yang saya hormati Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Ini foto diri saya dan nama saya adalah Justus Rudi Hartanto. Gelar saya SPD. Saya seorang guru di SMP Negeri 1 Palipi, Kabupaten Samosir, Negeri Indah, Kepingan Surga. Dalam pelatihan ini saya memiliki angkatan 101 yang saya banggakan. Dan saya memiliki nomor urut 39. Di SMP Negeri 1 Palipi, saya mengajar, bimbingan, dan konseling. Hal ini saya lakukan guna menunjang psikologi para siswa-siswi peserta didik kami. Oke, yang pertama tentu tentang pengertian. Apa sih World of Government atau WOG tersebut? Di sini ada berbagai macam pengertian. Yang pertama, World of Government menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, dan manajemen program dan pelayanan publik. Menurut United States Institute of Peace, definisi World of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama sebagai bentuk kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. WOG menekankan pelayanan yang terintegritas sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Sergov mendefinisikan World of Government sebagai pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. World of Government dapat diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Nah, selanjutnya, mengapa sih World of Government itu penting? Beberapa alasan mengapa World of Government atau WOG sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Di antaranya yang pertama, faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong penting WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lainnya. Atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh dan menjatuhkan.
Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Sebagai contoh, misalnya, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan sehingga perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mendapatkan dukungan, kebijakan, dan dana yang lebih dari sektor lainnya. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal yang besar dan tambang dapat menyediakan sehingga perlu dijadikan prioritas untuk memandang dukungan kebijakan dari pemerintah. Kedua sektor ini sangat penting, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan atau bahkan berseberangan dalam tujuannya. Perbedaan orientasi atau tujuan masing-masing sektor dalam pembangunan dapat menyebabkan tumbuhnya ego sektoral, mentalitas silo yang mendorong perilaku dan nilai individu atau kelompok yang menyempit pada kepentingan sektor. Hal ini jelas merugikan karena penguatan sektor tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan antar sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Menguat dan tumbuhnya sektor dalam perspektif masing-masing diikuti dengan adanya pelembagaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang relatif mengabaikan tujuan bersama atau nasional dengan lebih mementingkan kepentingan sektoralnya. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame yaitu NKRI. WOG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap perilaku dan nilai berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana Wall of Government dilakukan? Pendekatan WOG dapat dilaksanakan dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Namun, harus dilakukan penataan terlebih dahulu sebelum WOG diperkenalkan. Akan tetapi, penataan tersebut tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Terdapat perbedaan kategori hubungan kelembagaan dalam sebuah kontinum sebagai berikut. Yang pertama, kategori koordinasi, ada penyertaan dialog dan joint planning. Integrasi, ada joint working, joint venture, ada satelit. Kedekatan dan pelibatan, ada aliansi strategis, union, merger. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang bisa kita pahami bersama-sama. WOG dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa membawa dampak perubahan pada institusi atau kelembagaan. Kelembagaan yang terlibat dalam koordinasi tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai menyamakan perencanaan jangka panjang serta perencanaan kerjasama. Dalam kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif permanen. Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, rentan kendali rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi.
atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan. 3. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Yang keempat, koalisasi sosial. Koalisasi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor dan lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi. Koalisasi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang satu atau suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi ilmiah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam penerapan WOG ini. Yang pertama, beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam WOG antara lain. 1. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM atau sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualitas yang tentu berbeda-beda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang tentu sangat diharapkan. Nah, ini praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik menghasilkan berbagai dokumen atau surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Indonesia tentunya. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, status kepemilikan, atau penguasaan atas barang tertentu, ataupun SIUP, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administratif dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor samsat. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. 4. Pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibagi dalam 5 macam pola pelayanan, antara lain: 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinannya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang berkaitan.
WOG atau Wall of Government dilakukan secara utuh, manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinatornya. Yang kelima dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatis atau otomatisasi pemberian layanan yang sifatnya elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat penggunanya. Selanjutnya, dalam memanfaatkan WOG terdapat beberapa persyaratan agar pendekatan ini dapat diterapkan. Menurut APSC, merumuskan persyaratan untuk penerapan WOG yang baik antara lain. Yang pertama, budaya dan filosofi. Menggabungkan dan beradaptasi dengan nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelum merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Berbagai informasi serta manajemen pengetahuan kerjasama juga menjadi persyaratan yang supaya dalam penerapan WOG dan tentunya kerjasama dan hubungannya yang efektif dan top down dan bottom up dalam membentuk filosofi, organisasi, atau koordinasi yang baik. 2. Cara kerja yang baru. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dan lainnya. WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Proses yang dilakukan oleh tim WOG seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome atau pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward and punishment, pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara baru mengembangkan kebijakan serta mendesain program dan pelayanan. Collegiate approach yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WOG ini serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Oke, penerapan Wall of Government di Indonesia. Penerapan WOG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekatan kebangsaan menjamin bersatunya elemen-elemen negara. Terdapat beberapa aktivitas yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk terwujudnya WOG ini. Antara lain yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, pembentukan lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas seperti yang di atas tadi sudah kita dengar bersama-sama yang sifatnya tidak tentu permanen. Melakukan koalisasi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Nah, ini beberapa contoh penerapan WOG di Indonesia antara lain. Nah, ini ada Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK mengungkapkan melalui situs resminya memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dilakukan dengan beberapa instansi dan lembaga serta kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kedua, ini ada contoh juga. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah investasi ilegal. Melalui halaman media Tirto mengungkapkan bahwa
Untuk melakukan pencegahan investasi ilegal, pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjadi fasilitator. Dan terdapat 13 lembaga yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Dalam kolaborasi ini, OJK akan memberikan program capacity building kepada 13 lembaga yang terlibat, agar lembaga tersebut lebih bertanggung jawab. Kolaborasi dan koordinasi ini dibentuk karena OJK meyakini bahwa penindakan terhadap kegiatan investasi ilegal tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada OJK. Akan tetapi, juga unsur lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan porsi dan domain masing-masing. Selanjutnya, WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Nah, ini ada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan sebagai unsur melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sedangkan pengertian tindakan administrasi pemerintahan adalah pembuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan dan atau tidak melakukan pembuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan UUAP, administrasi pemerintahan itu sendiri bertujuan yang pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjadi akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Setelah kita belajar tadi, tentu ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama adalah kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima semakin tinggi. Masyarakat terus menginginkan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Maka dari itu, sebuah evolusi administrasi publik melalui pendekatan wall of government yang telah diterapkan di berbagai negara dalam melayani masyarakat sangat tepat diterapkan di Indonesia ini dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien. Saran dari saya, harus ada usaha meminimalisir faktor-faktor negatif di pemerintahan di Indonesia yang sangat penting, baik individu maupun kelompok atau institusi. Seperti menghilangkan kepentingan politik yang merugikan, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi. Di Indonesia dewasa ini perlu adanya harmonisasi antara pemerintahan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Nah, ini yang kedua. Karena kalau tidak ada koordinasi yang pas antara pemerintahan dan masyarakat, sering terjadi clash atau gesekan seperti adanya demonstrasi dan lain sebagainya. Intinya, supaya WOG atau Wall of Government dapat menjadi pemerintahan Indonesia yang menjadi lebih baik, aspiratif, transparan, efektif, dan tentunya sangat efisien. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya tentang WOG ini. Semoga menjadi pelajaran yang baik atau sekedar mengerti atau mengenal tentang Wall of Government ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini karena like, share, dan subscribe Anda adalah bahagia bagi saya. Terima kasih.